Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Septiano, mewakili kelompok saya. Kami akan mempresentasikan analisis kami tentang pelanggaran etika bisnis dari sisi karyawan dan perusahaan pada kasus PT Yihong. Saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Hasan Ramdhani, Perkenalkan, nama saya Wulan Ramdhani. Saifa Aksan Adi Nugraha, Perkenalkan, nama saya Saifa Aksan Adi Nugraha. dan saya sendiri Niko Septiano. Yang pertama, latar belakang. Kasus PT Yihong terungkap pada tahun 2023 dengan laporan kondisi kerja tidak layak dan manajemen tidak etis. Temuan meliputi jam kerja berlebihan, kondisi kerja tidak aman, dan pelanggaran lingkungan. Inspeksi pemerintah mengungkap pelanggaran serius mengakibatkan sanksi administratif dan penghentian produksi. Pelanggaran etika di sisi karyawan. Yang pertama, pencurian. PT Yihong melaporkan ada beberapa pencurian dilakukan oleh karyawan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Pelanggaran etika dari sisi karyawan. Pertama, ada pencurian. Laporan pencurian komponen elektrik dan bahan baku dari gudang oleh oknum pekerja. Yang kedua, ada pembocoran informasi, pembocoran rahasia dagang atau manajemen kepada pesaing. Yang ketiga, ada konflik kepentingan. Karyawan di Departemen Pengadaan memiliki hubungan bisnis terselubung dengan pemasok. Selanjutnya ada pelanggaran etik dari sisi perusahaan. Yang pertama, ada standar ketenaga kerjaan. Melanggar standar ketenaga kerjaan, jam kerja berlebihan, dan tidak mendapatkan BPJS. Yang kedua, ada lingkungan. Tidak memiliki AMDAL lengkap dan membuang limbah industri secara ilegal. Yang ketiga, ada diskriminasi. Melakukan praktik diskriminasi dan nepotisme dalam promosi jabatan. Selanjutnya ada analisis berdasarkan teori etika. Yang pertama ada utilitarianisme. Tidak menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang kedua ada deontologi. Bertentangan dengan prinsip moral universal dan menghormati martabat manusia. Yang ketiga ada hak. Melanggar hak-hak individu termasuk hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang keempat atau terakhir ada keadilan. Tidak memenuhi prinsip keadilan dan keadilan distributif dan prosedural. Berikutnya adanya solusi jangka pendek. Itu ada perusahaan, karyawan, regulator, dan masyarakat. Dari perusahaan sendiri, perbaikan upah, kompensasi lembur, pendaftaran BPJS, perlindungan keselamatan, rehabilitasi lingkungan, dan juga audit etis internal. Berikutnya ada karyawan, komunikasi dengan manajemen, pelatihan hak pekerja, partisipasi dalam manajemen risiko, regulator, sanksi tegas, pengawasan ketat, tinjauan perizinan, dan bimbingan hukum. Berikutnya yang terakhir ada masyarakat, keterlibatan LSM dan media, monitor, pemulihan, edukasi publik. Selanjutnya juga adanya solusi jangka panjang. Itu sama saja ada 4, yaitu ada perusahaan, masyarakat, karyawan, dan juga regulator. Dalam perusahaan sendiri, kebijakan ketenagakerjaan dan lingkungan berkelanjutan, kode etik, pelatihan etika, program CSR, kepemimpinan etis, sistem pengaduan, investasi teknologi pengelolaan limbah. Berikutnya ada masyarakat, peran serta publik, tim pengawas lingkungan, pelaporan independen, edukasi hak konsumen, hak pekerja, dan tanggung jawab perusahaan. Berikutnya ada karyawan, kesadaran etis dan profesionalisme, serikat pekerja, pelatihan kualitas kerja, dan mekanisme reward. Yang terakhir adalah regulator, perbaikan sistem pengawasan, tinjauan kebijakan, pelindungan tenaga kerja migran, kerjasama lintas instansi, regulasi, dan sanksi dinamis. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.